Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4 kelas HKIA dan B. Hari ini kita masuk di mata kuliah fikih Munakah 2 pada pertemuan ke-6 pada tanggal 16 Maret 2023. Oke, baik. Materi kita kali ini adalah tentang apa ya? Ntar saya tampilkan LPS-nya ya. LPS-nya ditampilkan mana LPS? LPS. Oke, ntar ya. Ini dia. Nah, sudah kelihatan belum? Nah, sudah ya. Jadi ini adalah kesalahan minggu lalu dari saya yang terbalik. Harusnya pertemuan kelima itu tentang nafkah, tetapi saya terlewatkan sehingga akhirnya minggu lalu saya menjelaskan tentang harta dalam pernikahan. Padahal itu pertemuan ke-6 yang hari ini. Tapi karena terjadi kesalahan penempatan mata kuliah materi sehingga akhirnya materi nafkah keluarga belum dibahas di pertemuan kelima. Jadi ditukar. Yang minggu lalu itu harusnya pertemuan hari ini tetapi diubah. Hari ini materinya yang seharusnya minggu lalu. Jadi hari ini materi kita tentang nafkah keluarga dan problematikanya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting bisa ditukar secara otomatis. Oke ya, mohon maaf sekali lagi kesalahan teknis dan kelupaan saya itu. Kok bisa lewat itu? Oke, baik. Sekarang kita langsung ke materi tentang nafkah dan problematikanya. Oke, ini saya tampilkan modul saya. Udah muncul ya? Oke, baik. Bahan kajiannya ada 3, ada 4. Pertama, pengertian dan macam-macam nafkah. Kemudian nafkah dan kekerabatan. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat wajib nafkah. Dan yang keempat, nafkah istri. Oke, kita langsung ke pengertiannya. Pengertian nafkah. Apa itu nafkah? Nafkah dalam referensi Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu dijelaskan makna nafaqati wa asbabuha an-nafaqatu minal infaq. Kalimat nafaqah itu berasal dari kata infaq. Artinya wahwa al-ikhraju, yaitu mengeluarkan. Jadi infaq itu mengeluarkan. Nafkah itu berarti memberikan sesuatu dari diri sendiri kepada orang lain. Wala yustamalu illa fil khairi, yang digunakan, yang dikeluarkan itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Hanya yang baik saja, bukan yang maksiat. Nafkah secara bahasa itu adalah ma yan yunfikuhul insanu ala iyalihi. Sesuatu yang dinafkahkan atau sesuatu yang seseorang itu memberikan nafkah
ala iyalihi kepada keluarganya. Jadi seorang laki-laki atau seseorang itu setelah dipandang mampu, dia memberikan nafkah kepada keluarganya, memberikan sesuatu kepada keluarganya. Sedangkan wasyar'an, menurut syara, nafkah itu adalah kifayatu man yamunuhu minat ta'ami wal kiswati was sukna, yaitu kecukupan yang diberikan seseorang atau dibebankan seorang atau yang ditanggung oleh seseorang berupa makanan, wal kiswati dan pakaian, wasukna dan tempat tinggal. Jadi nafkah itu adalah kebutuhan yang dicukupi oleh seseorang kepada orang yang menjadi tanggungannya dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tapi secara umum, nafkah itu berbentuk makanan. Tapi juga ada yang berbentuk pakaian. Misalnya, as-sutratu wal ghuta'i wal ghuta'u. Sutra, pakaian sutra, dan ghuta' atau pakaian yang menutup aurat. Wasukna dan juga bisa juga berbentuk tempat tinggal, misalnya tasmirul baita berbentuk rumah, wa mata'uhu atau mata'ahu dan perabotnya, wa murafaqahu min samanil ma'i dan dan yang sama dengan perabotannya, atau tempat minum, tempat air, wadah misbah dan alat penerangan, wa alatin tanzif dan alat kebersihan, wal khidmati dan perabot rumah tangga. Itu juga termasuk nafkah dalam wujud tempat tinggal. Nah, ini menurut Wahbah Az-Zuhaili yang disebut nafkah. Nah, sekarang macam-macam nafkah. Apa saja yang termasuk ke dalam nafkah? Nafkah itu ada dua macam. Wa nafaqatu qismani. Wa nafaqatu qismani. Pertama, nafaqatun tajibul insani ala nafsihi idza qadara 'alaiha. Yang pertama, nafkah wajib pada dirinya sendiri. Nafkah untuk diri sendiri. Artinya, nafkah ini harus diutamakan. Apakah dia bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri atau tidak? Kalau misalnya diketahui orang ini mampu mencukupi kebutuhannya, berarti dia sudah mampu menafkahi dirinya sendiri. Otomatis dia juga mampu menafkahi orang lain. Yang kedua, wa nafaqatun tajibu 'alal insani li ghairihi. Nafkah yang wajib diberikan kepada orang lain. Jadi kalau sudah diurus dirinya sendiri, baru urus orang lain. Tidak boleh itu. Ada orang tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Tidak bisa membiayai dirinya sendiri. Tapi dia ingin menafkahi orang lain, tidak boleh. Dia sendiri belum keurus, apalagi mengurusi orang lain. Jadi harus dirinya sendiri dulu yang diurus. Patokannya dari situ. Nah, yang termasuk nafkah untuk atau nafkah yang wajib untuk orang lain itu ada 3. Wa asbabu wujubiha salah satu. Ada 3. Pertama, az-zaujiyatu, yaitu sebab perkawinan, wal qarabatu karena hubungan kerabatan, wal milku dan hak kepemilikan. Jadi 3 nafkah bagi orang lain itu ada 3, az-zaujiyah perkawinan, wal qarabah kekerabatan, dan wal milku hak kepemilikan.
Nah, sekarang yang bagian pertama tadi. Hak-hak wajib yang berkaitan dengan pernikahan. Siapa? Ya dengan istri atau perkawinan dengan perempuan lain. Apa saja yang termasuk dalam hak wajib nafkah karena sebab perkawinan atau karena hubungan istri? Ada ada berapa ini? Ada 7. Pertama atau makanan, wal idamu dan idam itu lauk pauk, wal kiswatu dan pakaian, wal alat tanzih dan alat kebersihan, alat pembersih, wa mata'ul baiti dan perabot rumah tangga, wa sukna dan tempat tinggal, wa khadimun dan pembantu, ingka nanti zaujatu miman takhdumu, jika ada istri membutuhkan pembantu. Jadi ada 7. Jadi ini harus dipenuhi oleh suami untuk menafkahi istrinya atau menafkahi perempuan yang terikat dalam perkawinan. Nah, sekarang siapa saja kerabat yang wajib dinafkahi? Kekerabatan, karena faktor kekerabatan. Menurut ulama mazhab yang 4, mereka berbeda pendapat tentang siapa saja kerabat yang wajib dinafkahi. Pertama, mazhab Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, kerabat yang berhak mendapatkan nafkah itu adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas dan kekerabatan anak ke bawah. Jadi bapak, ibu, kakek, nenek dari pihak bapak, dari pihak ibu itu wajib mendapatkan nafkah. Dan kekerabatan anak ke bawah. Anak, cucu, cicit dan seterusnya. Itu yang wajib dinafkahi. Kemudian yang kedua mazhab Malikiyah. Menurut Malikiyah, nafkah yang wajib itu hanya untuk anak dan ayah dan anak secara langsung. Jadi bukan yang lain. Itu cuma bapak ibu saja. Anak, bapak, ibu, anak sudah cukup. Baik anak laki-laki atau perempuan. Kalau masalah kakek, nenek, cucu, cicit dan seterusnya tidak wajib karena bukan menjadi tanggungan langsung dari orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian yang ketiga, mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa nafkah wajib hukumnya bagi kerabat mahram karena pernikahan. Jadi mertua, ipar itu juga wajib dinafkahi. Tapi termasuk orang tua juga, iya termasuk. Tapi ada tambahannya. Mazhab Hanafiyah menambahkan ada mertua masuk, ipar masuk. Kalau kerabat lain yang bukan mahram bagaimana? Ya tidak wajib. Berikutnya mazhab Hanabilah. Nafkah wajib hukumnya untuk keluarga dekat yang mendapat warisan. Baik dari asobah, dari usul, furu, dan kerabat dekat. Atau juga termasuk mahramnya. Misalnya dalam satu nasab. Nah, itu juga wajib. Ini mazhab Hanabilah. Nah, jadi intinya adalah para fuqaha sepakat ajma'u ala wujubi nafaqati lil abai wal ummahati wal auladi waz zaujati fi halatil ajzi wal i'sari wa kana al munfiqu musiran wa in fa in kana al abu mu'siran wal ummu musiratun tu'maru bil infaq wa takunun nafaqatu dainan alal abi. Jadi kesimpulannya ulama sepakat bahwa nafkah itu wajib bagi bapak, ibu, anak, istri jika mereka yang saya sebutkan tadi itu
kondisi ekonominya lemah dan susah. Sedangkan yang memberikan nafkah, misalnya suami, itu sedang punya hajat, sedang punya ekonomi yang bagus, hartanya berkecukupan, dan mampu mengeluarkan nafkah. Nah, sebaliknya jika ekonomi ayah sedang susah, sedangkan ekonomi ibu sedang bagus, ibulah yang memberikan nafkah. Dan nafkah itu menjadi utang bagi bapak jika saat itu bapaknya sedang mengalami kondisi susah, ekonomi sulit. Jadi itu ya kesimpulan dari pendapat para ulama mazhab mengenai siapa yang berhak menerima nafkah dari seseorang, dari munfik. Nah, berikutnya syarat-syarat wajib nafkah. Kita lihat. Syarat yang pertama, kerabat dekatnya itu miskin. Tidak punya harta, tidak punya kekuatan untuk bekerja. Jadi harus miskin. Kalau kaya gimana? Berarti tidak wajib. Yang kedua, orang yang berkewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta. Ya kalau punya harta, nafkahkan. Kalau misalnya munfiknya itu sedang jatuh pailit, bangkrut, gimana? Ya berarti nggak wajib karena faktor ekonominya sedang susah. Ketiga, orang yang memberi nafkah masih terhitung kerabat mahram dari orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan menurut mazhab Hanafiyah. Itu ya. Jadi ada unsur hubungan mahram. Yang keempat, yang ketiga sudah saya berarti tiga syarat inilah yang menjadi syarat wajib orang bisa menerima nafkah. Berikutnya adalah nafkah istri. Nah ini dia. Tadi sudah disinggung nafkah istri itu bagaimana? Menurut ulama, mereka sepakat bahwa nafkah kepada istri itu hukumnya wajib meskipun beda agama. Muslimatan kanat au kafirotan, baik dia baik istrinya itu muslim atau kafir, tapi kafirnya ini kafir apa namanya? Kafir kitabiah ya, bukan kafir harbi atau kafir yang membenci Islam. Dan mereka menikah secara sah. Ingat, ada unsur nikah sah, akadnya sah. Perempuan kitabiah boleh dinikahkan, tapi yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Tetapi jika ternyata pernikahannya fasid atau batal, maka suami itu berhak meminta roja'ar zauju alal marati, suami berhak meminta nafkah yang sudah terlanjur diberikan atau terlanjur diterima oleh istri. Jika ketahuan sudah fasid akad nikahnya. Jadi gitu ya, hukum nikah, hukum nafkah itu wajib kepada perempuan atau kepada istri yang sudah jelas ketentuannya dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan makulnya. Wajib ya, ulama sepakat. Nah, yang berikutnya adalah syarat wajib nafkah. Apa saja syarat wajib nafkah? Syarat wajib nafkah menurut jumhur ulama itu ada 4. Pertama, istri menyerahkan diri kepada suami dengan sepenuhnya. Kedua, istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri. Ketiga, akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah. Keempat, hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri tanpa izin syar'i atau nusyuz. Jadi jumhur sepakat syarat wajib nafkah itu yaitu istri sudah pasrah kepada suami sepenuhnya. Istri sudah dewasa dan mau melakukan hubungan seksual. Akad nikahnya sah.
Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri tanpa izin syar'i. Nah, menurut Malikiyah beda lagi syarat wajib nafkah. Pertama, syarat sebelum dukhul dan syarat sesudah dukhul. Ada dua. Sebelum dan sesudah. Yang sebelum bagaimana? Yang sebelum pertama siap didukhul. Kedua, istri mampu melakukan hubungan intim suami istri. Ketiga, suami sudah balik. Empat, salah satu dari suami istri tidak dalam keadaan sekarat atau kondisi sakit kritis. Jadi itu ya sebelum dukhul syaratnya. Sesudah dukhul ada dua. Pertama, keadaan ekonomi suami sedang lapang atau sedang baik, sedang berkecukupan. Kedua, istri tidak menggunakan hak suami atas dirinya tanpa izin syar'i. Nah, inilah kedua syarat baik sebelum maupun sesudah dukhul. Nah, berikutnya yang terakhir adalah tugas. Saya akan memberikan kalian tugas mengenai materi ini dalam bentuk apa? Kita lihat. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Apa pertanyaannya? Kita lihat. Nah, ini dia. Bagaimana nafkah istri yang menjalani profesi sebagai wanita karir atau bekerja di luar rumah? Nah, kalau tadi kan semuanya suami memegang peran sebagai munfik atau orang yang memberi nafkah. Tentu saja kondisinya jika istrinya tidak bekerja, maka istri berhak mendapatkan nafkah dari suami. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana kalau di kondisi seperti sekarang ini? Istri juga bekerja, suami bekerja, istri bekerja. Nah, statusnya bagaimana? Apakah istri masih tetap berhak menerima nafkah atau tidak dari suaminya? Nah, ini tugas kalian, cari jawabannya. Dan carilah jawabannya itu di kitab Wahab Azwaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 792 sampai 793. Silakan kalian cari sendiri, temukan jawabannya. Bagaimana hukumnya perempuan yang berkarir sebagai wanita karir? Berhakkah ia, masih berhakkah ia menerima nafkah dari suami ataukah tidak? Oke, baik. Jadi itu ya tugas untuk materi kita kali ini. Dan silakan kalian kerjakan dengan batas waktu sampai. Oke, saya tampilkan dulu ya ininya. Apa itu? Nah, ininya apa? Batas waktunya apa di RPS di GCN-nya. Oke, tadi ya. Nah, ini dia. Silakan kalian kerjakan di sini dengan batas waktu sampai hari Kamis minggu depan tanggal 23 Maret 2023 jam 7 pagi. Diingat batas waktunya sampai jam 7 pagi tanggal 23 Maret 2023. Nanti saya akan launch, saya rilis di GCR, silakan dikerjakan. Oke, baik. Dan sebelum saya akhiri, saya informasikan untuk minggu depan, kalau di RPS, di RPS-nya ada keterangan begini. Nah, ini. Pertemuan 7 kosong, Pak. Gimana ini? Masuk nggak? Nah, jadi ini karena memang keterbatasan materi sehingga pertemuan 7 saya tiadakan. Ya, saya sampaikan bahwa materi 7 saya kosongkan karena nanti pada tanggal 29 Maret sampai tanggal 5 itu akan diadakan UTS. Jadi ini pertemuan 7 saya kosongkan, tetapi meskipun materinya kosong,
Minggu depan tetap kalian absensi seperti biasa. Jangan sampai lupa absensinya. Lihat, pantau terus GCF-nya. Jika ada pengumuman tentang absensi, segera kalian ikuti. Karena minggu depan tidak ada materi, hanya sekedar absensi. Itu ya. Jika ada hal yang kurang paham terkait materi tentang nafkah ataupun hal lain yang berhubungan dengan perkuliahan, silakan kalian sampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun yang ada di channel YouTube saya. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.